Baik, langsung saja materi minggu kemarin yaitu komunikasi antar budaya. Pengertian komunikasi antar budaya menurut Colliers dan Thomas menyatakan bahwa komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi antara orang yang memiliki perbedaan budaya. Kemudian menurut Stephen Dahl mengartikan komunikasi antar budaya ini sebagai komunikasi dalam masyarakat dari dua atau lebih kebangsaan yang berbeda dengan perbedaan rasial dan latar belakang etnik. Kemudian menurut Stuart L. Tubbs menyebutkan bahwa komunikasi antar budaya ini adalah komunikasi antara anggota masyarakat dari latar belakang budaya yang berbeda, baik secara rasial, etnik maupun sosial ekonomi. Lalu ada karakteristik komunikasi antar budaya. Yang pertama, pertukaran simbolik. 2, proses. 3, komunitas budaya yang berbeda. 4, menegosiasikan makna bersama. Lalu yang terakhir, situasi interaktif. Selanjutnya ada teori proxemic. Sejarahnya itu waktu dan ruang mempengaruhi komunikasi manusia. Karena itulah tidaklah mengherankan jika hal selalu membahas waktu dan ruang dalam konteks kebudayaannya. Nah, konteks komunikasi antara para peserta komunikasi berdasarkan kebudayaan yang disebut orientasi budaya. Meskipun hal tetap fokus pada proxemic sebagai studi tentang persepsi budaya terhadap pemanfaatan ruang, sebagaimana ditulis dalam buku The Hidden Dimension tahun 1966. Lalu teori komunikasi integratif. Integrative Communication Theory ini dikemukakan oleh Kim Yong-hyun tahun 1970 dan 1980-an yang merupakan seorang profesor komunikasi di University of Oklahoma, Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai ahli terkemuka dalam bidang komunikasi antar budaya dan adaptasi budaya. Kim kemudian lahir dan dibesarkan di Seoul, Korea Selatan. Lalu dalam bukunya Becoming Intercultural and Integrative Theory and Cross-Cultural Adaptation menyatakan bahwa sebagai makhluk sosial ini sudah selayaknya terjadi interaksi di antara masyarakat. Namun kemampuan individu untuk berkomunikasi sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai budaya lokal tergantung pada proses penyesuaian diri atau adaptasi para pendatang. Selanjutnya ada high territoriality adalah pandangan yang mengutamakan kepemilikan ruang atau teritori. Budaya dengan high territoriality selalu berusaha untuk memberikan tanda-tanda pada daerah atau teritori milik mereka. Misalnya dengan patok, pagar batu atau besi, batas-batas alam yang semuanya bertujuan untuk menghindari invasi dari orang lain ke teritori mereka. Lalu low territoriality merupakan kebalikan daripada budaya high territoriality tadi. Nah, orang-orang dari budaya low territoriality ini merupakan kurang membutuhkan ruang atau teritori yang besar atau luas. Mereka kurang peduli terhadap pemilikan ruang karena itu kurang memperhatikan batas-batas teritori secara fisik. Contohnya, orang Amerika sangat tergantung pada pola pembangunan kota yang bersifat grid atau jaringan sehingga Anda bisa melihat sebagian besar bangunan mereka nampak seragam. Sementara di Jepang, Anda bisa menemukan simpangan jalan namun tidak dikenal sebagai jalan yang harus mempunyai nama, karena bagi orang Jepang nama jalan itu nggak sepenting itu. Mereka mengaitkan keberadaan rumah atau bangunan berdasarkan tahun pembangunan atau nomor rumah. Teori selanjutnya ada mute group theory. Nah, teori ini pertama kali dikenalkan oleh Edwin Ardenir, seorang antropolog, dan istrinya Shirley Ardenir. Mereka mengamati bahwa dalam berbagai budaya, suara perempuan dan kelompok minoritas sering tidak terdengar dalam wacana dominan. Meskipun mereka hidup dalam masyarakat yang sama, mereka menyebut kelompok ini sebagai mute group atau kelompok yang dibungkam. And then film perempuan berkalung sorban memperlihatkan bagaimana perempuan menjadi kelompok yang dibungkam atau mute. Nah, oleh struktur sosial, budaya, dan bahasa yang dikontrol oleh laki-laki. Nah, film ini secara tidak langsung teman-teman menjadi cerminan nyata dari kritik yang dibawa oleh mute group teori, bahwa perempuan seringkali harus berjuang 2 kali lebih keras hanya untuk bisa didengar dalam masyarakat yang masih patriarkis. Baiklah, cukup sekian laporan Learning Journal pada mata kuliah kali ini. Saya Karina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.